Bagian 8, Mimpi Aneh. Kulirik papa mertuaku bercakap dengan dokter dengan wajah tegang. Rasa bersalah memenuhi hatiku. Ada ketakutan jika tinjuku yang tepat mengenai perutnya berakibat fatal baginya. Tapi masa sih, hanya tinju sekali saja bisa membuatnya roboh. Tanganku mulai berkeringat karena cemas. Kualihkan pandanganku pada wajah polos yang berbaring lemah di atas ranjang. Wajah yang 2 hari ini membuatku sangat kesal, tapi saat ini justru aku sangat mengkhawatirkannya. Khawatir jika akibat ulahku, dia jadi sakit seperti itu. Kuarahkan langkahku mendekati ranjang, lalu duduk di bibir ranjang, menatap lekat ke arah pria yang sering kusebut manusia salju. Entah dengan cara apa aku menuntaskan rasa penasaranku akan rahasia di balik pernikahan kami. Kalau sebenarnya Kak Raka sendiri tidak menyetujui pernikahan ini, lalu kenapa kedua orang tua kami begitu ingin kami bersatu? Win, kamu tak perlu khawatir. Raka cuma butuh istirahat. Papa harap kamu bantu papa merawatnya. Ucap papa ternyata telah berada di belakangku. Aku hanya mengangguk tanpa menoleh ke arahnya. Ia melangkah keluar dari kamar setelah sebelumnya menepuk-nepuk pundakku lembut. Aku berdiri mengambil handuk yang telah aku basahi dengan air hangat. Ini bukan lagi tentang bagaimana perasaanku padanya, tapi semata-mata karena kemanusiaan dan penebusan rasa bersalahku. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak, ia telah menjadi suamiku dan kewajibanku sebagai seorang istri untuk memastikan ia baik-baik saja. Apalagi ini semua akibat ulahku yang tak terkontrol. Perlahan kuusap dahinya dengan handuk hangat. Ku bersihkan keringat yang sejak tadi membasahi wajahnya. Raka belum sadar juga. Apakah tinju yang kulayangkan begitu berpengaruh padanya, sehingga pingsan selama ini. Seusai sholat maghrib, aku duduk membaca ayat-ayat Asy-Syifah di dekatnya. Aku berharap ia segera sembuh dari sakitnya. Aku berjanji akan lebih sabar lagi menghadapinya. Asal dia tidak menggangguku saja, gumamku. Win, makan malam dulu yuk. Kulihat kepala papa menyembul di balik pintu kamar, membuat bacaan Al-Qur'anku terhenti. Tapi Raka gimana, Pa? Gak apa-apa ditinggal sendirian, tanyaku bimbang. Ada bibi yang temani, Nak. Kamu makan dulu, nanti kamu sakit, ucapnya sambil tersenyum. Iya, Pa. Aku panggil Bi Inah dulu ya, ucapku segera beranjak dari tempat dudukku. Setelah makan malam, Papa kembali mengajakku mengobrol di teras rumah, sambil memandangi lampu taman yang berwarna-warni. Ternyata lebih indah menikmatinya di malam hari. Win, sebenarnya tubuh Raka itu lemah. Waktu kecil ia pernah menderita penyakit gagal ginjal. Saat dirawat di rumah sakit, mamanya meninggal karena penyakit yang sama. Bisik pria tua itu dengan mata basah. Aku ikut terenyuh mendengarnya. Hadir rasa kasihan di hatiku terhadap manusia salju yang telah jadi suamiku. Jadi, apa yang terjadi dengan Kak Raka setelah itu, Pak? Aku mulai penasaran dengan cerita masa kecilnya. Seorang pendonor yang tak ingin disebutkan namanya memberikan satu ginjalnya pada Raka.
ucapnya sambil memandang ke atas langit yang dihiasi bintang gemintang. Alhamdulillah, Raka selamat dan bisa hidup hingga hari ini, sambungnya. Papa tak dapat membayangkan, andaikan tak ada orang baik itu yang mengorbankan satu ginjalnya, mungkin Papa akan kehilangan 2 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tuturnya dengan air mata membasahi pipinya. Syukurlah, jadi Papa tak perlu sedih lagi. Apalagi ada Winda sekarang menemani Papa. Ucapku tersenyum menggenggam erat tangannya. Pria tua itu tersenyum padaku. Aku baru menyadari sekarang betapa pria yang selalu terlihat ramah dan hangat ini menyimpan cerita sedih dalam hidupnya. Sementara Raka, di balik sikapnya yang dingin ternyata menyimpan luka masa lalu. Aku kembali ke kamar dengan membawa bubur ayam buatan BRC. Menurut Papa, Raka sangat suka makan bubur ayam. Melihat kedatanganku, Bi Inah keluar dari kamar. Aku melihat Raka sudah terbangun. Tak dapat kuartikan tatapannya padaku. Ia memandang dengan muka datar tanpa ekspresi apa-apa. Apakah ia menderita amnesia setelah kena tinjuku? Tapi kan aku meninjunya bagian perut, bukan di kepala. Gumamku sambil terus berjalan ke arahnya, sambil membawa semangkuk bubur ayam. Makan dulu ya, aku suapin, ucapku sambil menyendokkan bubur ayam ke mulutnya. Tapi belum sampai bubur itu di mulutnya, ia meraih mangkuk yang kupegangi. Biar aku sendiri saja, ucapnya meraih mangkuk bubur di tanganku, kemudian melahap bubur itu hingga tandas. Bisa bantu aku wudu, aku mau sholat, ucapnya setelah berpikir beberapa saat. Aku memapahnya menuju kamar mandi untuk berwudu. Ia melaksanakan sholat duduk di atas ranjang karena kondisinya belum memungkinkan untuk berdiri. Sholatlah kamu dengan berdiri. Jika tak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak mampu, sholatlah dengan berbaring. Demikian bunyi hadis yang pernah aku pelajari dari salah satu ustaz di pesantrenku. Walaupun sikapnya yang kadang membuatku kesal, namun melihat keistiqomahannya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, muncul kagum dalam hatiku. Cuma kagum ya, ingat Win, kagum, seluruhku dalam hati. Aku mengambil selimut dalam lemari setelah mengerjakan sholat Isya malam itu. Aku akan tidur di bawah saja, karena tidak mungkin aku tidur di dekatnya. Bisa-bisa sakitnya bertambah parah kalau aku menjelajah lagi saat tidur. Aku tertawa kecil mengingat saat ia bermalam di rumahku, dia terjatuh dan terbentur akibat tendanganku. Aku menghamparkan selimut di samping ranjang, agar lebih mudah menjaganya kalau sesuatu terjadi padanya. Sabar Win, kalau dia sudah sembuh, kamu akan menguasai kembali kasur itu. Gumamku kemudian menutup tubuhku dengan selimut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya aku terlelap. Astagfirullah, astagfirullah. Teriakan istighfar terdengar dari atas ranjang. Aku terlonjak kaget langsung terbangun, menajamkan telingaku. Mencoba meyakinkan diriku kalau itu memang manusia salju itu. Kak, ada apa? Kuguncang tubuhnya yang tak berhenti beristighfar dalam keadaan mata terpejam. Kak, bangun, ada apa? Aku masih mengguncang tubuhnya sampai ia terbangun. Bajunya basah oleh keringat. Dahi dan lehernya pun penuh titik-titik keringat. Win, aku takut, ucapnya tiba-tiba memelukku. Aku terkesiap akibat ulahnya, tapi rasa kasihan melihat keadaannya
membuatku membiarkannya untuk sementara sampai ia agak tenang. Kulirik jam yang menggantung di dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Setelah agak tenang, perlahan kudorong kepalanya dengan telunjukku. "Maaf kak, kamu melanggar perjanjian kita," ucapku mengingatkannya tentang perjanjian pranikah yang ia kirimkan padaku sebelum pernikahan. "Maaf Win, tadi aku mimpi aneh," ucapnya masih agak gemetar. "Mimpi apa kak?" tanya aku penasaran. Aku menjauhkan tubuhku darinya, takut kalau ia nekat lagi. Aku lihat mama datang dan menarikku pergi mengikutinya. Aku meronta tapi tidak bisa. Ia terus menarikku pergi. Terangnya bersungguh-sungguh persis seperti bocah yang menceritakan mimpi seram pada ibunya. Aku tersenyum melihat mimik wajahnya yang ketakutan. Lucu saja bagiku. Raka yang kukenal begitu dingin. Ternyata bisa juga seperti bocah. Tawaku dalam hati. "Kok kamu senyum-senyum, Win? Kenapa?" tanyanya mengerutkan dahinya. "Oh, enggak kok, Kak. Makanya sebelum tidur, cuci kaki dan tangan, kemudian berdoa," sahutku mengejeknya. Ia melotot ke arahku seperti hendak menerkamku. "Kenapa? Mau ditinju lagi?" "Sudah sakit masih angkuh," bentakku mengangkat tinjuku di hadapannya, membuatnya semakin melototkan matanya. "Sudah aku ngantuk," ucapku melangkah kembali ke tempat tidurku. "Win, tidur di sini saja ya," ucapnya sambil menaruh bantal di sampingnya. "Enak saja, tidur sendiri sana," sahutku kembali membalut tubuhku dengan selimut tanpa peduli apa yang ia pikirkan. Enak saja menyuruhku tidur di dekatnya. Jangan-jangan mimpinya cuma modus, Aku bergidik memikirkannya. Aku terbangun setelah mendengarnya mengumandangkan azan. Ternyata ia bangun lebih awal dariku. Keadaannya sudah membaik. Ia bersiap sholat di musola kamar. "Mau jamaah?" tanyanya ketika hendak mulai sholat. Aku mengangguk dan buru-buru ke kamar mandi untuk berwudu. Belum pernah sekalipun membuka hijabku di depannya. Karena itu, aku selalu ganti baju dalam kamar mandi. Seminggu usai pernikahan kami, keadaan tak kunjung berubah. Dia masih bersikap dingin padaku yang memang selalu cuek atas sikapnya. Waktuku lebih banyak aku habiskan bersama papa mertuaku. Sebuah fakta baru kutemukan selama tinggal di rumah ini. Papaku ternyata sudah lama tidak bekerja lagi di sini. Tapi papa kesini cuma sebagai teman main catur papa mertuaku. Persahabatan antara papaku dan papa mertuaku ternyata telah terjalin sejak mereka SMA. Menurut penuturan papa, mereka dulu bersahabat sangat dekat. Tapi papa tak sempat melanjutkan kuliahnya karena keadaan ekonominya tidak memungkinkannya untuk kuliah. Mereka akhirnya bertemu saat sama-sama telah berkeluarga, dan papaku bekerja di rumah ini sebagai tukang kebun papa mertua. Tapi sekarang papa suruh papamu untuk pensiun, Win, karena aku juga sudah pensiun, hehehe. Ucap papa mertuaku terkekeh dijawab senyum oleh papaku. Sekarang saya pikir mereka menjodohkan saya karena hubungan persahabatan itu. Saya pusing, rutukku dalam hati. Aku menatap mereka berdua yang dengan santainya bermain catur bersama. Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran mereka. Haruskah hubungan persahabatan yang terjalin di antara mereka diwariskan padaku dan Raka? Apakah tak ada cara lain? Aku benar-benar bingung dengan cara berpikir mereka.
Kupandangi wajah papaku yang terlihat semakin tua dan lemah. Ia tersenyum ke arahku. Mungkin ia menerka-nerka apa yang kupikirkan karena sejak tadi menatap mereka tanpa suara. Kuperhatikan wajah papa agak pucat. Ia berulang kali menyeka keringat di dahinya. Bruk, tiba-tiba tubuh papaku ambruk menimpa lantai teras rumah. Aku yang berada jauh dari mereka dan papa mertua yang duduk tepat di hadapannya berteriak kaget menyaksikan beliau terjerembab tak berdaya. Papa, papa, papa kenapa? Teriakku menangis sambil berusaha membantunya kembali duduk dibantu papa mertuaku. Kita bawa ke rumah sakit ya Win, sahut papa mertuaku terlihat sangat panik menyaksikan papa tidak sadarkan diri. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.